Mas siapa? Ya, yang tadi. Rumah? Pak Iwan itu yang mana sih? Pensiunan? Oh, yang pensiunan PU? PU Provinsi? Ya. Bukan orang miskin atau ini mah? Wah, ini yang pensiunan tadi ngaku tidak mampu? Iya, ini istri Dia muda. bukan orang, ha? Istri mudanya. Ayo lurah aja punya istri muda. Double itu. Waduh, Brio. motornya banyak. Kontrakan Pak Haji. Hah? Cuman, wah, ini mah ngebangun rumah penggantinya harus bagus banget. Pak, ini rumah Bapak? Rumah mertua. Hah? Rumah mertua. Ini rumahnya bagus, Pak. Iya. Katanya istri muda, kata Pak Lurah. Boleh ngomong gitu, Pak. Menurut terus, menurut. Ini rumah istri tuanya. Bagus, Rah. Oh, berarti waktu jadi ASN dulu di provinsinya juga lumayan ini. Iya kan? Oh, ini istri tuanya, yang istri mudanya. Ngakunya kita nggak mampu. dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk karena apapun. Kemarin sempat viral ketika Deddy Mulyadi bersitikang dan berdebat, bahkan ditantang oleh seorang warga Batak yang bernama Saragih, Lai Saragih ya, yang membuat keonaran dengan memaki-maki Deddy Mulyadi. Ya, bahkan dia itu mengancam akan menghabisi. Tetapi ketika dipertemukan dengan Deddy Mulyadi, malah dia justru kayak ayam sayur. Dan ini ada sebuah peristiwa di mana ketika Deddy Mulyadi menormalisasi tanah PJT untuk pengairan, ya untuk dibuat sungai ini ya. Ini ternyata ada sebuah oknum yang merupakan mantan ASN dari Bina Marga, yang kemudian dengan berbagai alasan berdalih bahwa ya dia itu tidak layak untuk digusur gitu loh, karena bangunan liarnya itu, pokoknya dia itu mempunyai berbagai alasan. Meskipun seorang mantan ASN, kok bisa seperti itu ya? Ini menarik untuk disimak. Dan serta videonya, kita play. Perdebatan sengit antara Deddy Mulyadi dengan pensiunan ASN mantan kepala seksi Bina Marga. Warga tersebut berargumen bahwa mendiami barang milik negara diperbolehkan berdasarkan undang-undang selama belum dipakai, yang kemudian dibantah keras oleh KDM. Berikut pernyataan. Pensiunan pemerintah kok nggak ngasih contoh sih? Pak, ini nih Pak nih, ya Bina Marga ya. Apa ya? Nah, gimana? Saya ngomong dengan Pak Deddy, karena ini gubernur saya. Iya, gimana? Pak Gubernur Bapak. Semua. Ya, gimana? Mohon maaf nih Pak, saya kan mantan dinas Bina Marga. Apa dinas mantan di Bina Marga? Provinsi. Kenapa Bapak mendiami tanah negara? Saya kan sudah jelasin. Dalam barang milik negara diperbolehkan mendiami sama itu belum dipakai. Nah, itu satu Pak. Di negara itu boleh. Ada undang-undangnya, PP-nya Pak. Ya, nanti saya kasih lihat. Saya kasih lihat, kasihkan Pak Didin ya. Saya kasihkan. Itu satu. Sekarang negara mau pakai, pertanyaannya. Sekarang negara mau pakai. Negara makin nggak apa-apa Pak. Kalau dipakai apa? Estetikanya. Kalau yang Bapak sekarang ini pinggir jalan, secara estetika dapat. Jalan provinsi dapat gusto. Yang sampai saat ini jalan provinsi itu dari kewenangan Bapak. Negara ada kepentingannya, normalisasi, uang terbuka hijau. Oke, tujuh Pak. Bapak nih pensiunan pemerintah kok nggak ngasih contoh sih? Saya ngasih contoh Pak. Contoh, Pak? Saya kasih contoh. Makanya Bapak punya pensiunan. Apa selama menjadi pejabat PSDA digaji? Saya karena tahu undang-undang dan peraturan PP-nya, saya bisa pakai itu. Oh, Bapak Karena ada ini. karena tahu undang-undang PP-nya si Bapak langgar. Tidak, karena kan ada Malu, Pak. Bapak pensiunan Saya justru nggak mampu Pak. Nggak mampu. Bapak mantan ASN nggak mampu buat rumah sendiri. Pak, bentar Pak. Saya mau jelaskan dulu. Barang milik negara itu boleh dipakai. Apabila nanti suatu saat diambil negara, boleh. Tapi tingkat kepentingannya itu satu. Kedua, Pak Presiden sendiri, tolong jangan ya, rakyat ini dibikin susah lagi. Karena kalau rakyat dibikin susah berhadapan dengan saya, maksudnya sama Presiden. Sorry Pak. Konteksnya beda, Pak. Ya ini kan di dalam. Ini di dalam Pak. Kan gini. Ya. Bapak kategori rakyat susah bukan? Rakyat susah. Ada ASN. Pak, kan ASN tapi nggak seperti yang Bapak bilang. Kalau nggak ngapain saya ke Bapak situ? malu dong sama saya yang punya rumah sendiri. Tidak, karena saya resmi. Ada legal Bukan. aspeknya. Bapak bergaji nggak oleh negara? Gaji. Dulu sebagai apa di provinsinya? Saya sudah pensiun. Enggak, terakhir pensiun apa? Kepala seksi. Ya, Masa kepala seksi nggak punya rumah? Pak. Istilah itu Pak. Bapak udah. Jangan. Enggak, Bapak ini. Bapak mantan kepala seksi. Allah ya Robi. Sekarang kita usulan program ini saya setuju. Dengan persetujuan ini mohon dibantu. Pertama itunya dan kita akan membongkar. Ada kasih 2 minggu.
Bukan, nggak cukup Pak. Tuh, mohon maaf tuh. Orang sakit saya rawat di rumah sakit. Kita nggak sakit, nggak perlu Bapak rawat, nggak ngeluarin duit. Jadi intinya, Bapak asalnya mana sih tanya? saya dari Aceh. Kenapa nggak nabung waktu jadi kasih? Berapa Bapak Loh, tahu? zaman itu loh. Tahu lah Cuma Pak. 3 juta. Nggak ASN zaman itu kepala seksi di provinsi. Pak, ini rumah Bapak. Rumah mertua. Pensiunan. Oh, yang pensiunan PU provinsi. Oh, bukan orang miskin atau ini mah. Ini yang pensiunan tadi ngaku tidak mampu. Ini istri muda. Bukan orang, ha? Kayak lurah aja punya istri muda. Waduh. Brio. Motornya banyak. Kontrakan Pak Haji. Hah? Kontrakan dia. Buat. Ini kontrakan. Atau bukan orang miskin, Pak. Ya Allah. Yang urusan tadi lokasi segala macam, ya kan? Ya. Yang benar-benar Jangan nggak usah ngomong gitu. Pokoknya gubernur bertanggung jawab. Iya, gitu. Ya, gitu. Cuman ini mah ngebangun rumah penggantinya harus bagus banget. Ya. Nanti pasti kan Pak ya? Kenapa? Relokasinya itu. Pak. Relokasinya itu pasti. Rumahnya bagus. Ya ini rumahnya bagus. Bagus. Pak, ini rumah Bapak. Rumah mertua. Hah? Rumah mertua. Rumahnya bagus, Pak. Iya. Katanya istri muda Pak Lurah. Boleh ngomong gitu Pak. Pak Lurah boleh. Nanti kalau saya buka lurah, habis nunggu. Nah, kalau Pak Lurah sama istrinya banyak udah jelas. Kameranya nggak mampu, rumahnya bagus bertingkat. Jangan dikontenin dong Pak, tolong. Lo bukan konten, udah harus jelas. Soalnya ngaku ke sayanya kan nggak buka, ibu juga nggak boleh ngaku orang tidak mampu saya. Saya di depan saya, Bapak ini sakit loh Pak, di darat tiap 2 minggu sekali, itu 2 kali. Ibu rumahnya mana? Rumahnya mana? Ini rumah anak saya. Ya itu rumahnya bagus. Saya bilang Kami nggak waktu lah Pak, jangan 2 minggu Pak. enggak ada 2 minggu. Ya. Enggak apa-apa 2 minggu. Enggak apa 2 minggu. Dah. Beres. Pak, jadi gini. Apa? Kan sudah sepakat kitanya. Ah. Artinya, kardus sudah menyiapkan. Iya. Setuju. Enggak ada masalah, siap. Iya. Siap. Ayo, neneknya semuanya. Siap. Sudah lagi salah mengerti. Siap. Oke. Mantap, Pak. Beres-beres, Pak. Tapi Bapak lebih hebat dari saya. Saya satu aja nggak punya 2. Kata Pak Lurah. Ini Pak Lurah ini yang kerja ini. Oke. Udah mantap. Mantap Pak. Udah. Berarti Bapak nggak susah amat. Istri Bapak yang muda cantik. Makasih ya. Yang tadi yang pensiunan PU provinsi itu. Iya betul. Ini rumah siapanya? Rumah yang tua. Istri tuanya. Tadi yang muda. Ngontrak-kontrakin banyak. Banyak. Berarti kaya dong. Kaya. Oh berarti selama jadi ASN-nya dia. Mundur terus, mundur. Ini rumah istri tuanya. Bagus, Rah. Bagus. Oh, berarti waktu jadi ASN dulu di provinsinya juga lumayan ini. Iya kan? Oh, ini istri tuanya, yang ini si mudanya. Ngakunya ke kita nggak mampu. Dunia. Ya Rah, rumah saya Rah. Ini rumah siapa Rah? Yang tadi yang pensiunan PU provinsi itu. Iya betul. Ini rumah siapanya? Rumah yang tua. Istri tuanya. Tadi yang muda. Ngontrak-kontrakin banyak. Banyak. Berarti kaya dong. Kaya. Oh berarti selama jadi ASN-nya dia kaya. Iya Pak. Cuma kaya bersyukur Pak. Iya banyak banget. Dikira orang nggak mampu. Halo Fan KDM, ada yang tahu nggak? Yang waktu penggusuran di Karawang, ada bapak-bapak ASN pensiunan yang katanya nggak mampu, dan disidak sama KDM ternyata rumahnya mewah dan ada beberapa punya mobil motor. Kita doain semoga bapaknya sukses selamanya. Oke. Saya justru nggak mampu Pak. Justru nggak mampu. Bapak masa mantan ASN nggak mampu buat rumah sendiri? Bentar, Pak. Ini tidak apa Pak. Sekali gini, Bapak kategori rakyat susah bukan? Rakyat susah. Mantan ASN. Pak, mantan ASN tapi nggak seperti yang Bapak bilang. Kalau nggak ngapain sih di situ? 2,000 years later. Ini rumah siapa? Ya, yang tadi. Rumah? Pak Iwan tadi. Pak Iwan itu yang mana sih? Yang tadi yang Pensiunan? Oh, yang pensiunan PU? PU provinsi? Ya. Oh, bukan orang miskin atau ini mah? Wah, ini yang pensiunan tadi ngaku tidak mampu? Iya, ini istri Dia muda. bukan orang, ha? Istri mudanya. Kayak lurah aja punya istri muda. Double lah tuh. Waduh, Brio. motornya banyak. Kontrakan Pak Haji. Hah? Cuman, wah, ini mah ngebangun rumah penggantinya harus bagus banget.
Ini rumah Bapak. Rumah mertua. Hah? Rumah mertua. Ini rumahnya bagus, Pak. Iya. Katanya istri muda kata Pak Lurah. Saya kan rumah saya. Boleh ngomong gitu, Pak. Menur terus, menur. Ini rumah istri tuanya. Bagus, Rah. Bagus. Oh, berarti waktu jadi ASN dulu di provinsinya juga lumayan ini. Iya kan? Oh, ini istri tuanya, yang ini istri mudanya. Ngakunya kita nggak mampu. dunia. Ini masih di sekitar Karawang ya, ketika memang dari bangunan-bangunan liar yang di Kaliwadas itu cukup banyak teman-teman ya, bahkan dikuasai oleh oknum-oknum mafia tanah yang memang sangat sulit untuk diberantas. Dan oleh karena itu Polri itu mengapresiasi dari nyali seorang KDM ya, bahwa untuk menormalisasi bangunan-bangunan liar yang ada di daerah tersebut itu sangat sulit, karena tidak hanya terhalang dengan warga yang memang keberatan, tapi seperti yang kita ketahui dari Mulyadi memberi kompensasi nih ya. Jarang-jarang kan ada pejabat yang membongkar bangunan liar itu dengan memberikan kompensasi, mencarikan kontrakan dan kemudian memberikan uang saku agar mereka itu bisa pindah secara layak dan ya paling tidak meringankan. Dan kemudian dari mungkin saja ada ormas-ormas yang membackingi mereka. Dan kemarin kan ada seorang yang bernama Iwan Pitung dengan tegas mendebat di Mulyadi, menantang beliau bahwa dia itu seharusnya tahu ya siapa dia gitu. Ini aneh sekali ya. Dan kemudian dia dengan berdalih nih ya, ingin menolong seseorang yang sedang sekarat ketika kesetrum listrik ya, sedang membongkar bangunan sendiri gitu ya, secara mandiri. Dia itu tersetrum masuk rumah sakit gitu loh. Padahal dari pemerintah Jawa Barat sendiri ya, Sekda dari Jawa Barat pun sudah turun tangan untuk menangani kasus tersebut dan dibawa ke rumah sakit. Tetapi anehnya si Iwan Pitung ini tetap ngotot gitu ya, seolah-olah itu dia menunjukkan jati dirinya, siapa dirinya, dia itu pantas dihormati dan tetap punya sebaiknya. Dan dari jauh sebelumnya pun ya sangat viral kemarin ketika Jaksa Manaf mendepak Deddy Mulyadi ya dengan berbagai alasan pula gitu ya. Padahal seharusnya seorang mantan Jaksa Agung ya, karena Pak Manaf ini kan seorang mantan jaksa ya, yang sebenarnya itu mempunyai jabatan yang cukup mentereng, tetapi ketika ada normalisasi sungai yang kemudian merugikan, dari aset-asetnya akan hilang karena dari cuan yang ia dapatkan itu miliaran gitu per tahun ya. Tapi anehnya ya dia tetap menolak. Dan kemudian meskipun dengan berbagai alasan dia menolak dengan kebijakan yang dilakukan Deddy Mulyadi, akhirnya dia merelakan dan bahkan dia meminta maaf kepada Deddy Mulyadi karena sikapnya yang arogan. Nah, ini digoreng kemarin ya oleh seorang Dodi Permana bahwa Deddy Mulyadi semakin arogan dengan mendebat seorang kakek-kakek ya, dan dia pun menggoreng dengan berbagai framing agar kredibilitas Deddy Mulyadi itu turun. Padahal seperti yang kita katakan pada faktanya bahwa memang Jaksa Manaf itu mantan jaksa itu menyalahi aturan, karena memang ada satu titik yang mungkin mempunyai sertifikasi tanah tetapi tidak mempunyai MB, dan kemudian keanehan tersebut pun menyeret ATR BPN peran mereka atas sertifikasi yang muncul di tanah PJ tersebut, meskipun ya mungkin Pak Haji Manaf itu tidak terkait, tetapi itu adalah fakta yang terjadi. Dan kemudian nama ya mungkin menteri dari Nusron Wahid pun ya ikut disorot dari kinerja beliau yang mungkin dari jajarannya yang tidak fair dengan apa yang mereka lakukan, karena memang tanah PJT yang seharusnya digunakan untuk normalisasi sungai, untuk aliran sungai yang seharusnya mengalir dengan lancar, tetapi dengan adanya bangunan-bangunan permanen yang disewakan oleh para mafia tanah ini ya akhirnya membuat aliran terhambat. Dan kemudian sertifikasi yang ada ini akhirnya diaudit kembali, apakah mungkin ini benar kan, karena tidak mungkin ketika tanah PJT yang seharusnya memiliki pemerintah itu malah mempunyai sertifikat. Kok bisa sungai itu mempunyai sertifikat? Dan kemudian ramailah kasus tersebut, dan kemudian Deddy Mulyadi pun ya ini namanya juga oposisi ya, selalu menjelekkan Deddy Mulyadi. Cukup sekian ya video dari teman-teman, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.